Kameranya dibuka. Jangan dibuka kameranya. Halo. Saya turunkan kalau enggak buka kamera ya. Yang naik itu wajib buka kamera karena kalian ini semuanya penghujat. Ya. Kalian itu niatnya itu kotor. Jadi harus buka kamera. Silakan buka kameranya anak sulung. Korea. Oke. Oke, silakan dibuka mute-nya. Masih buka komal ya Bu ya? Islam apa Kristen? Islam Bu. Oke, mau bertanya apa? Enggak, saya mau bertanya, masih berani buka komal ya? Oh, beranilah, orang nggak ada ini kok. Udah, cuman itu pertanyaanmu. Gigi abang kenapa panjang kali bang sampai sini bang? Aku pertanyaannya bang, ini gigi kenapa sampai sini bang? Panjang kali bang, gondrong kali gigi. Masih berani. Ya apa masalahnya orang buka komal sama nggak buka komal? Apa hubungan malu? Aku kalau gigiku udah sepanjang gini ya, aku nggak berani buka mulut. Giginya gondrong 2 in 1. Masih berani buka mulut ya bang? Aduh. Di sini ya tanya jawab iman Kristen, bukan nanya berani nggak berani. Di sini bukan room mau nunjukkan gigi. Ngapain kau nunjukkan gigi? Aduh, ada-ada aja. Masih berani. Siapa kau rupanya? Bapakku. Halo. Halo. Ya, salam. Buka kameranya Bang Jonathan. Ya, buka kamera. Ya Bang. Oke, Bang Jonathan, silakan. Mau bertanya apa? Saya Kristen, Kak. Siap. Abang naik mau bertanya mungkin? Enggak, sama pencet tadi itu. Oh, siap Bang. Gak apa Bang. Saya turunin ya Bang ya. Tuhan berkati. Masih berani kau buka komal ya, berani lah. Apa masalah? Kencang kali gigi abang itu. Padahal segitu belum ketawa ya kan. Baru ngomong. Aduh. Oke. Ya, Tuhan memberkati semua yang di bawah ya. Silakan Bang Harepanko. Loh, oke. Maaf ya, saya tadi kaget waktu dia gini. Mohon maaf ya, nggak ada niat menghina ciptaan Tuhan Yesus itu ya. Tapi aku tadi tersonggot. Iya, aku tersonggot aja. Gitu. Nggak ada niat ya. Maaf ya, abang tadi itu pun tetap ciptaan Tuhan Yesus. Karena kita semua ini diciptakan Tuhan Yesus menurut gambarannya dan baik gitu ya. Cuman ya gemoy aja sih bang. Enggak. Kalian ya. Udah itu. Nah ini yang mau naik semuanya tidak ada yang bisa on cam. Jadi ya silakan ya kalau mau bertanya tuh minimal kalian beli followers dulu lah. Beli followers terus kan apa ya, bisa on cam. Jadi kalau mau diskusi bertanya itu on cam. Kenapa? Karena banyak sekali yang sengaja nggak punya pengikut terus menghina, menghujat gitu loh ya. Jadi
Nih, sorry banget ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak bisa on cam, jadi nggak ini ya. Terguncang jiwa kakak. Iya. Bukan tidak bisa, tapi malu. Oke, oke. Mualaf mau naik tadi. Mana mualaf mau naik? Kalau mau naik boleh. Tapi harus bisa on cam. Ya. Masih terbayang ketawa. Jangan gitu, woy. Maaf ya bang yang tadi yang gini itu ya, nggak ada niat apapun, bukannya unjuk dalil malah unjuk gigi. Ada agak-agak lain. Aduh, ini banyak banget ini. Misalkan kalian kalau mau bertanya boleh ya, kak cukup lagi gitu, siap. Yang tadi ngaku mualaf ya boleh naik aja ke atas. Udah gigit tak? Kau aja yang gigit. Jangan kayak gitulah, udah. Udah. Maaf ya, cuman kaget aja aku tadi. Halo, Pak Naili. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanya? Salam itu. Ya, salam Pak Naili. Silakan Pak. Ada yang mau ditanya? Iya. Ada ini apa? Deman apa ya? Bagaimana kita mengetahui pada seorang itu Al-Qudus gitu? Putus-putus Pak, Maksudnya? kurang jelas. Gimana? Ulang. Enggak, Roh Kudus itu Gimana Pak? Roh Kudus bagaimana kita mengetahui di dalam diri seseorang itu ada Roh Kudus gitu? Oke, ketika kita dibaptis dan dikrisma, kita sudah pasti dimateraikan dengan Roh. Gitu. Dan ketika dia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini ada ayatnya ya di dalam 1 Korintus 12 ya Pak, ayat 3. Dikatakan seperti ini Pak. Ya. Dikatakan seperti ini di 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi untuk mengetahui bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu. Seperti itu Pak. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Makasih ya, terima kasih. Sama-sama, Tuhan berkati Pak Naili. Salam. Salam. Jadi terlalu gampang. Jadi orang-orang yang di dalam keseharian kita ada, ketika mereka tidak bisa mengakui Yesus adalah Tuhan, berarti mereka tidak memiliki Roh Kudus. Mereka tidak memiliki hidup. Sebab Roh Kudus itulah yang menghidupi kita. Jadi, adapun manusia yang sekarang ini hidup tetapi dia tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka tidak memiliki hidup kekal. Seperti itu. Oke. Ini oke, mungkin Pak Mahir mau menjelaskan sesuatu. Oke, silakan Pak Mahir mau menjelaskan apa Pak Mahir? Buah Maria kan ada Bu, iya kan? Bulan Maria gitu. Itu bukan bagian dari ajaran kekristenan. Kemana Bu? Itu bukan bagian dari ajaran kekristenan. Tapi kan ada di Katolik Bu, di bulan Maria gitu. Ya, itu bukan bagian dari ajaran Kristus. Karena ajaran Kristus itu kan, itu adalah tentang keselamatan itu diberitakan.
Jadi kalau seperti yang Bapak tanyakan itu, ya, itu sebagai apa ya? Aku bilang ya, sebagai tradisi tentang pengenalan kita akan Bunda Maria. Namun itu bukan bagian dari ajaran. Oh iya iya iya. Itu aja Bu ya. Ya, Karena kita itu menghormati Bunda Maria. Kita Iya. menghormati dia sebagai perawan suci yang dimuliakan oleh Allah karena dia telah melahirkan kemanusiaan dari Sang Firman. Hmm. Karena dia sudah memanunggalkan Allah dengan manusia di dalam rahimnya. Tentu kita menghormatinya. Penghormatan itu bukan bagian daripada dogma kekristenan. Seperti itu. Nah, gini Bu kata, ini ajaran Kristen atau ajaran gereja gitu? Apa tuh? Yang menghormati Bunda Maria itu ajaran Kristen atau gereja gitu? Ajaran Kristen dan ajaran gereja. Menghormati itu ajaran Kristen dan Tapi- ajaran gereja. Ya Bu, benar. Berarti sama dengan setuju dengan saya. Tapi kan di kitab nggak ada kan Bu? Ada dong, di dalam Alkitab dikatakan dia adalah ini, dia dihormati. Bahkan Elizabeth saudaranya itu juga menghormatinya sebagai ibu dari Tuhannya Elizabeth. Makanya ada salam Maria. Bahkan malaikat-malaikat itu pun menghormati Bunda Maria. Itu ada di dalam Alkitab. Di Lukas itu jelas ada. Waktu di dalam Lukas 1 ayat 31, Bapak bisa baca, malaikat itu berkata apa? Seperti ini ya, saya bacakan ya. Iya Bu. Ini bahwa dia benar-benar dihormati. Dikatakan ini ya. Ketika malaikat itu masuk dan ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, dikatakan gini ya. "Engkau jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Allah yang Maha Tinggi. Tuhan telah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Nah, di sini ya. Bahkan malaikat sendiri itu menghormatinya dan menyampaikan salam kepadanya. Elizabeth anaknya juga mengatakan yang seperti itu. "Terberkatilah engkau, terberkatilah buah rahimmu, karena engkau telah melahirkan juru selamat manusia." Dia adalah perempuan yang terberkati. Semua orang Kristen menghormati dia, Pak. Iya Bu, tapi kurang puas juga Bu penjelasannya Bu. Karena saya tanyakan, saya malu sebenarnya menanyakan, sudah terlalu tua begini menanyakan sama suster sama pastor atau romo. Nggak apa-apa, Karena gini. nanti tanya aja. Nggak apa-apa, tanya aja, nggak usah malu. Mungkin ya, di dalam iman Katolik adalah memperingati kematian Bunda Maria atau memperingati kelahiran Bunda Maria. Itu adalah peringatan yang dirayakan. Gitu Pak. Jadi semua jana suci, semua para kudus itu dihormati dan dirayakan perayaan kematiannya atau kelahirannya. Tapi itu bukan bagian dari dogma kekristenan sendiri. Iya Bu. Maaf Bu. Tapi Pak, Maaf Bu, tadi sudah minta maaf saya Bu ya. aman. Tuhan memberkati gitu ya. Jadi nggak ada orang Kristen yang tidak menghormatinya. Elizabeth anaknya aja menghargai, bahkan malaikat pun ya menghormatinya. Jangankan malaikat, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri pun menghormatinya. Sebab dia adalah ibu yang telah melahirkan Sang Firman itu ke dunia. Gitu ya. Bukan hanya malaikat, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada gereja bahwa inilah ibumu. Dia adalah ibu dari gereja kita. Gitu ya. Oke, kita naikkan lagi. Nih mungkin ini bisa buka kamera. Oke, halo. Silakan. Halo. Silakan buka kameranya Hairullah. Sebentar ya. Ya, Udah. belum Pak. Udah apanya?
Belum ada kameranya dibuka, Pak. Buka dulu kameranya, Pak. Oke, dibuka mute-nya sekarang, Pak. Aduh Tuhan. Kamera itu mah, Pak, mute-nya dibuka, Pak. Oke, silakan mau bertanya apa, Pak? Bertanya Islam itu agama nomor satu di dunia. Hah? Islam itu agama nomor satu di dunia. Nggak ada yang nanya, Pak. Nggak ada yang menanyakan itu, Pak. Dan pada kenyataannya, agama nomor satu di dunia itu adalah Kristen. Bapak boleh cek ya, Bapak boleh cek di Wikipedia atau di Google ya. Orang Kristen lah yang nomor satu di dunia. Bapak mungkin kurang cari tahu ya literasi. Cuma mimpi dan dongeng. Cuma mimpi dan dongeng sampean aja. Ya itu Bapak, omongan Bapak pun dongeng, bisa saya bilang gitu. Oke, kita buka data ya. Ini kasihan weh orang tua ya. Agama. Ya belum kami di Islam bu. Kafir Islam. Jangan gitu Pak. Nih, Bapak Nggak bisa apa-apa. lihat ya. Dah, nih Bapak baca ya. Agama dengan pemeluk tertinggi di dunia adalah Kristen. Nomor satu itu Kristen, Pak. Ini Kristen, makanya Bapak buka itu. Bapak buka dulu itu smartphone-nya. Aduh Pak, itu kan ada Bapak punya Google. Ini kan HP-nya pintar, nggak sebotol Bapak, ya kan? Dicek dulu. Agama paling banyak pengikutnya, paling tinggi itu apa? Ya. Ya, selamat bermimpi, dadah Bapak. Ngarang. Orang disuruh cari kok, malah ngarang kamu. Ngarang. Bisa-bisanya kau itu udah ditunjukin data masih juga. Agak lain dia ini ya. Gitu ya. Yang tadi ya, ini biar balance ya. Ini kebaikan hati Bunda ya, biar balance. Tadi Bapak yang giginya panjang, toh coba tambahin ke Bapak yang barusan. Karena gini, berbagi itu kan indah. Yang tadi kan kebanyakan tuh panjang banget, bisa nggak dipindahkan, dialokasikan ke Bapak yang tadi? Loh, ya kan katanya gitu. Kalau misalnya ada orang miskin, ada orang kaya, yang kaya memberi yang miskin, setuju nggak? Ini pun boleh didonasikan, berbagi itu indah. Ada yang mau berbagi nggak? Gua setuju. Iyalah, alokasi gigi bukan bang, sedekah gigi. Ya kan, anak sulung ya. Si ini tadi ya, si anak sulung ya, kamu bagi buat bapak itu, biar bapak itu nggak mimpi. Dia masa dia menolak fakta nih. Bapak ini masih ngeyel nih, kok tengok lah Pak, agama Islam ini nomor satu urutannya itu oten nih. Agama dengan pemeluk terbanyak di dunia adalah oten, baru diikuti. Nah, ini data Pak, jangan pakai mimpi. Dia yang mimpi malah bilang
kita yang mimpi. Aduh, anak sulung tolong berbagi sama bapak tadi ya. Tuh. Aduh. Ini apalagi ini ya kan. Itu pasien Tehnopi lepas semalam.